Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pergerakan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Usmil. Perkenalkan, nama saya Agustin Pratiwi. Nama saya Trisundari. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Perkenalkan, nama saya Diva Amelia. Perkenalkan, nama saya Ica Marlina dari kelompok 1 tema 2. Oke, A. Perjuangan menuju kemerdekaan. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan tanggal lahirnya Budi Utomo dan dianggap sebagai titik dimulainya kebangkitan nasional. Sejak tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah. B. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jepang membentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyoningrat dengan anggota 60 orang. Dalam sidang BPUPKI, para pemimpin bangsa kita berhasil menyusun konsep rumusan Pancasila. Setelah mengalami beberapa perubahan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sampai sekarang. C. Sidang BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei di Gedung Chuo Sangi, Jakarta. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan usulan 5 asas, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 asas, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari kelima asas Soekarno yang menjadi trisila atau 3 sila, yaitu yang pertama, sosionalisme, yang kedua, sosiodemokrasi, yang ketiga, ketuhanan dan kebudayaan. BPUPKI. Terbentuknya BPUPKI tentu memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. 2. Mempelajari dan menyelidiki suatu yang berhubungan dengan membentukkan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, selanjutnya E. Tugas BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas utama, yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya, yaitu 1. Bertugas membahas mengenai dasar negara. 2. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. 3. Bertugas membentuk panitia kecil. 4. Bertugas untuk membentuk panitia 9 bersama panitia kecil. Dan kelima, panitia kecil menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan sangatlah panjang. Mulai dari penjajahan dari benua Eropa sampai benua Asia. Rata-rata para penjajah yang datang ke Indonesia berawal ingin mengambil hasil bumi Indonesia, karena Indonesia yang sangat kaya dengan hasil bumi. Tetapi kebaikan masyarakat Indonesia yang menerima mereka atau penjajah dimanfaatkan dengan niat tidak baik dan diperlakukan dengan semena-mena, dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang dicapai Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan para tokoh ataupun organisasi yang meluangkan semua pikiran
dan tenaganya demi sebuah kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia harus bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang dicapai dari proses yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa hendaknya kita melanjutkan perjuangan atau cita-cita para pejuang dalam pergerakan nasional demi sebuah kemerdekaan yang sebenarnya. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.